Ada hadis yang nyebut wa man syadda ilan nar. Ya. Orang yang hidup menyendiri, maka dia akan menyendiri pula masuk neraka. Ya. Ini sebetulnya penafsirannya banyak, tapi karena dikaitkan dengan yang depan. Yang depan itu disebut wa yadullahi ma'al jamaah. Allah itu bersama dengan kumpulan. Itulah kita pahami, apapun yang dilakukan secara kolektif itu menimbulkan keberkahan. Salat yang baik adalah salat berjamaah. Makan yang baik adalah makan berjamaah. Apapun itu. Termasuk mohon maaf dalam bidang pendapat itu biasanya begitu. Ya. Ulama itu punya rasanya sendiri. Ya. Maka biasanya kalau mayoritas ulama semua sepakat, ada satu yang kemudian punya pendapat berbeda, kita akan ikut pada siapa? Biasanya orang secara cenderung mengikut pada yang disepakati oleh mayoritas. Saya kasih contoh sederhana. Soal perkawinan misalnya, Perkawinan itu Pak, kalau menurut Imam Hanafi, wali itu nggak penting. Yang penting saksi. Wali itu nggak penting. Yang penting saksi. Ya. Karena yang akan menjalani perkawinan itu adalah anaknya, bukan orang tuanya. Wali nggak penting. Cuma menjaga supaya tidak terjadi konflik, pernikahan dilakukan di pengadilan. Maka kalau di negara-negara yang mazhabnya Hanafi, cerai di pengadilan, nikah juga di pengadilan, sama. Ini beda di tempat kita. Tempat kita itu nikah di KUA, tapi cerai di pengadilan. Lembaganya terpisah, otoritasnya terpisah gitu ya. Tapi kalau di mazhab Hanafi, ya nikah di pengadilan, ya cerai di pengadilan juga. Kalau menurut Imam Malik, bukan menurut pendapatnya, tapi berdasarkan dalil yang dianalisa begitu. Yang penting itu ada walinya, saksi nggak penting. Ya, walinya kan yang menghidupi selama 20 tahun, 25 tahun. Saya lahiran, saya yang rawat, saya keluarin biaya, ujuk-ujuk kenal sama orang, kenal baru 2 bulan kok saya ditinggal. Ya harus saya setuju dulu dong, kata Imam Malik gitu. Imam Syafi'i itu berdasarkan dalil yang dianalisa dua-duanya. Harus ada saksi dan wali, harus ada. Ada pendapat, mohon maaf, itu agak syad, menyimpang, nggak apa-apa nikah, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Kenapa? Dioplos pendapat yang dua itu dioplos. Kata Imam Malik kan tanpa wali nggak apa-apa, tapi harus ada saksi. Kata Imam Abu Hanifah tanpa wali nggak apa-apa, harus ada saksi. Kata Imam Malik tanpa saksi nggak apa-apa, yang penting ada wali. Dioplos, ya udah nggak usah pakai wali dan saksi sekalian. Jadi ketemu sama perempuan di warung makan, mau nggak nikah dengan saya? Mau, ayo check in, begitu kan misalnya ya. Loh, ini bukan omongan saya, pendapat ini pernah ada. Lah bukan di masa sekarang, bukan. Ini masih di abad-abad lampau, masih abad sekarang kan abad 15 Hijrah. Abad ke-5, abad ke-6 Hijrah, pendapat ini pernah ada. Dan ulama itu saking amanahnya, pendapat-pendapat yang semacam ini ditulis. Pendapat ini ada pada Adanya pendapat itu bukan berarti lantas kita bisa ngikut, bukan. Enggak. Makanya tadi saya katakan, kalau mayoritas ulama mengatakan A, atau paling tidak berselisih ABC, kemudian ada satu orang bawa pendapat sendiri D, itu biasanya ya tidak kita ikuti yang mayoritas begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.